Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Perkenalkan, saya Cutia Karisma Dejana Persita dengan NIM 220103027. Saya akan mempresentasikan biografi soal sosok yang satu ini nih. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan beliau kan? Karena sejatinya beliau ini memang merupakan salah satu tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan merupakan ilmuwan profesional Pancasilais. Beliau ini adalah Ahmad Soebardjo. Topik pembahasan dalam video kali ini yang pertama adalah latar belakang Ahmad Soebardjo, kemudian riwayat pendidikan Ahmad Soebardjo, yang ketiga riwayat perjuangan Ahmad Soebardjo, yang keempat peran Ahmad Soebardjo dalam peristiwa Rengas Dengklok, yang kelima peran Ahmad Soebardjo dalam peristiwa proklamasi, dan yang keenam karir setelah kemerdekaan dan wafatnya Ahmad Soebardjo. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang Ahmad Soebardjo. Siapakah Ahmad Soebardjo? Mr. Raden Ahmad Soebardjo Djoyoedisuryo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan juga sekaligus seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama loh. Ahmad Soebardjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Desa Teluk Jambe adalah sebuah desa kecil di tepi Sungai Citarum dan merupakan daerah penghasil beras di Provinsi Jawa Barat. Sewaktu kecil, Ahmad Soebardjo diberi nama Tengku Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Namun, seorang rekan ayahnya yang bernama Raden Mas Said mengusulkan agar dirinya dinamakan dengan nama Jawa, yaitu Soebardjo. Kakeknya dari pihak ibu kemudian menambahkan nama Ahmad di depan nama Soebardjo, sehingga namanya menjadi Ahmad Soebardjo. Adapun nama Djoyoedisuryo ia tambahkan sendiri setelah dewasa saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946, yaitu percobaan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak oposisi atau kelompok Persatuan Perjuangan terhadap pemerintahan Kabinet Syahrir II di Indonesia. Ahmad Soebardjo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia merupakan putra dari pasangan Tengku Muhammad Yusuf dan Wardinah. Sang ayah masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Kakek Ahmad Soebardjo dari pihak ayah adalah Ulai Balang dan ulama di wilayah Luan Putu. Tengku Yusuf bekerja sebagai pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Sedangkan sang ibu masih merupakan keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Semasa remaja, Ahmad Soebardjo bersekolah di Hager Burger School Jakarta atau saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh ijazah Mr. in the Rechten atau saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1932. Dalam bidang pendidikan, Soebardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ini merupakan foto dari sekolah Ahmad Soebardjo yaitu Hager Burger School, dan di sampingnya ada foto dari rumah Ahmad Soebardjo. Semasa masih menjadi mahasiswa, Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Young Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah, yang pertama di Brussels dan selanjutnya di Jerman. Pada persidangan pertama tersebut juga hadir Jawaharlal Nehru dan pemimpin nasionalis lainnya yang terkenal dari Asia dan juga Afrika.
Sewaktu kembalinya ke Indonesia, Soebardjo aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut juga dengan BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Peran Ahmad Soebardjo dalam BPUPKI. Ahmad Soebardjo dalam BPUPKI berperan menyumbangkan berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Pada sidang BPUPKI yang pertama, dia mengatakan sebagai berikut. Dalam merancang suatu konstitusi bagi Indonesia adalah suatu kesalahan besar bila kita hanya meniru atau menuliskan kembali suatu konstitusi dari negara-negara lain. Apa yang baik bagi negara-negara lain belum tentu baik daripada suatu falsafah hidup yang asing bagi alam pikiran serta pandangan mengenai kehidupan dan dunia. Usulan ini kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BPUPKI untuk menyusun dasar negara dengan mengambil beberapa teori-teori dari para filsuf terkenal. Berkat pemikiran tersebut, Ahmad Soebardjo diikutsertakan dalam Panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno dengan tujuan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Perannya dalam Panitia 9 juga sangat besar, karena gagasan yang disampaikannya akhirnya dirumuskan sebagai paragraf 1 pembukaan UUD tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. PPKI ditunjang oleh badan perancang yang terdiri atas para penasihat yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Adapun Ahmad Soebardjo diangkat sebagai wakil ketua badan perancang yang bertugas untuk menyampaikan surat undangan rapat PPKI kepada masing-masing anggota. PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia serta melanjutkan tugas dari BPUPKI yang belum terlaksana dengan baik. PPKI harus menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan tugasnya, program PPKI ternyata tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadi sebuah kejadian yang kemudian disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Adanya peristiwa tersebut membuat pekerjaan PPKI terpaksa berhenti. Topik pembahasan yang keempat yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Apakah peran Ahmad Soebardjo dalam peristiwa Rengas Dengklok? Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Hairul Saleh, Soekarni, dan Wikarna, dan Josigi, dan pemuda lainnya membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya yaitu agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para pemuda pejuang tersebut kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun risikonya. Di Jakarta terjadi perundingan antara golongan muda yang diwakilkan oleh Wikarna dan golongan tua yang diwakilkan oleh Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru. Setelah rombongan Soebardjo tiba di Jakarta, mereka langsung melanjutkan perjalanan ke kediaman Laksamana Maeda untuk mengadakan rapat terkait dengan urusan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang hadir di dalam ruangan itu adalah Soekarno,
Hatta, Subarjo, Maeda, Miyoshi. Sedangkan yang berada sedikit agak di belakang dekat meja ada Soekarni, BM Dia, dan Sudiro. Subarjo dan Hatta menyampaikan pendapat secara lisan dalam merumuskan Subarjo dan Hatta menyampaikan pendapat secara lisan dalam merumuskan teks proklamasi. Soekarno kemudian mencatatnya di secari kertas. Subarjo menyumbangkan pokok pemikiran di alinea pertama rumusan teks proklamasi. Kami rakyat Indonesia menyatakan Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Rumusan teks proklamasi dalam bentuk yang terakhir kemudian lebih disederhanakan dengan penuh hikmat, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah selesai dibuat dan beberapa kata harus diganti, rumusan teks proklamasi tersebut kemudian diserahkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk disetujui. Atas usul dari Soekarni, teks pernyataan tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja yang mewakili bangsa Indonesia. Naskah proklamasi itu lantas diberikan kepada Sayuti Malik untuk diketik. Dalam proses pengetikan, Sayuti melakukan beberapa perubahan. Perubahan itu sebagai berikut. Kata tempo diubah menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Rumusan di Jakarta 17.805 diubah menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Semuanya selesai, Hatta meminta kepada BM Dia dan para pemuda dari golongan pers agar segera memperbanyak dan mengumumkan bahwa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia telah berhasil dirumuskan serta akan dibacakan pada pukul 10 WIB di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Topik yang keenam yaitu karir setelah kemerdekaan dan wafatnya Ahmad Subarjo. Karir beliau terus meningkat karena pada tanggal 18 Agustus 1945 Subarjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, yaitu Kabinet Indonesia yang pertama. Pada tahun 1951 sampai dengan 1952 ia kembali menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai dengan 1961. Ahmad Subarjo meninggal dunia pada 15 September 1978 dalam usia 82 tahun di Rumah Sakit Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia kemudian dimakamkan di Cipayung, Bogor. Atas dasar-dasarnya, pemerintah mengangkat almarhum Ahmad Subarjo sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2009. Jadi, kesimpulannya, menurut KBBI, Pancasilais adalah penganut ideologi Pancasila yang baik dan setia. Jadi, tokoh yang Pancasilais adalah tokoh yang berperilaku dan kinerjanya sesuai dengan Pancasila. Untuk melihat contoh pemimpin yang Pancasilais, sebetulnya bisa berkaca dari sosok-sosok pemuda Indonesia pada masa lalu, yakni 9 tokoh pendiri bangsa Indonesia. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokrosujoso, Abdul Kahar Musakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abdul Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Kesembilan tokoh tersebut terlibat langsung dalam PPKI sejak 1 Juni 1945. Mereka berani berdebat, tapi mereka juga mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Mereka adalah orang-orang hebat
yang meski latar belakangnya agama, suku, daerah yang berbeda, mereka tetap bersatu. Itulah contoh dari pemimpin yang Pancasilais. Begitu pula dengan Ahmad Subarjo, yang merupakan tokoh yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Perannya adalah membawa Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah dibawa dengan paksa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Perjalanannya ke Rengas Dengklok penuh dengan rintangan dan bahaya. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan langkahnya untuk menyelamatkan kedua pemimpin bangsa Indonesia tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.